Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Meja Bercerita. Kayaknya kita perkenalan diri dulu nggak sih Kak? Hamim. Nah, Kak, ada yang kenal nggak saya ini siapa? Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul sebagai pembawa acara. Dan saya Jihan Gladita Duma sebagai host kedua. Baik, kayaknya kita kedatangan tamu spesial nggak sih hari ini? Kayak tamu yang benar-benar khusus gitu. Kira-kira siapa sih nih? Yang kenal ini ada siapa aja sih? Ada Kak Kesha, Kak Nabila, dan Abang Rafiq. Kita suruh masuk aja kali ya. Kita suruh dulu. Boleh nih kakak-kakak di sini dulu. Tepuk tangannya dulu. Nah, jadi apa-apa aja sih yang mau kita bahas kali ini? Kali ini tema kita ada hakikat mencintai Allah SWT. Yang kedua adalah hakikat takut kepada Allah Yang ketiga sifat raja. dan tawakal. Nah, tahukah kalian bahwa perilaku manusia itu berdasarkan kepada akidahnya? Apabila akidah seseorang itu buruk, maka akan buruk pula perilakunya. Sebaliknya, apabila akidah seseorang itu baik dan lurus, maka akan baik pula perilakunya. Oleh karena itu, akidah dan keimanan harus tertanam dalam diri seseorang sejak dini. Seseorang tak akan mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari apabila tidak ditopang oleh akidah yang lurus. Mungkin kita masuk aja nggak sih ke materi kali ini daripada memperlama mukadimahnya nih. Pertama ini kita ada materi hakikat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Di atasnya lagi. Menurut kakak di sini nih ya, hakikat mencintai Allah tuh apa sih? Oh, sabar dulu. Ini hakikat mencintai Allah SWT ini saya khususkan untuk Kak Kesha. Oh Kak Keisha, boleh nih Kak? Apa nih Kak menurut kakak nih? Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala berarti cinta kepada Allah atau mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati sanubari dan merupakan ikatan cinta tertinggi dan hakiki. Yang kedua, cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan bumi. Oh, ternyata gitu ya penjelasannya. Kak Ani pada mau ditanyain nggak nih tentang materi ini atau apa? Menurut Kakak Kesha, hakikat mencintai Allah itu apa sih? Ya itu sama dong Kak. Gimana dong? Itu diulang lagi. Apa kita lanjut aja ke materi selanjutnya? Oke, kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ke siapa nih kira-kira? Oh, ini saya untuk khususkan untuk bintang spesial ya. Oh, bintang spesial ya. Dari mana nih kira-kira nih Kak? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oh, Yaitu nih siapa nih? Kakak Nabila. Boleh tidak menurut kakak nih pengertian haulnya apa sih? Khauf itu termasuk rasa takut kita terhadap Allah, di mana seseorang itu memiliki rasa takut yang artinya dia itu sifat itu tuh menandakan bahwa dia itu beriman kepada Allah. Oh, jadi setiap orang tuh pasti seharusnya memiliki rasa Ya. takut kepada Allah gitu ya. Oke, baik. Gimana nih menurut Kak Hanif tentang ini? Bagus nih ya. Kita lanjut aja nggak sih ke materi ketiga apa tuh? Yaitu sifat raja. Sifat raja. Kira-kira ke siapa nih? Saya lagi milih. Saya yang milih ya. Pengertian dan manfaat raja. Mungkin kita ke siapa ya? Terakhir, bintang terakhir Kak. Oh, bintang tamu terakhir dong, udah pasti. Kak Rafi boleh nih. Menurut kakak gimana nih? Manfaat dan pengertian raja menurut kakak? Pengertian raja itu secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 5 yang artinya barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ada juga manfaat sifat raja. Ada 4, yaitu
semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam menghadapi kesulitan dan menumbuhkan sifat optimis. Penjelasannya lumayan bagus nih ya kak, dan benar-benar udah perfect nih. Gimana kalau kita lanjut ke pertanyaan dari warganet nih, kita bacain mungkin satu-satu. Siapa dulu nih? Dari @Kelsey, bacain kak. Apa hakikat mencintai Allah SWT untuk Kak Isya? Ini kayak pertanyaannya sama gitu ya, sama yang tadi. Cuma mungkin nggak kurang apa. jelas. Oh mungkin kurang jelas. Ya bagus. Boleh nih kak, dijelasin kak menurut kakak nih gimana? Hakikat mencintai Allah SWT itu terbagi dua. Yang pertama, cinta kepada Allah atau mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati sanubari dan merupakan tingkatan cinta tertinggi dan hati. Yang kedua, cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan bumi, seperti Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 165. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, karena mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Oh jadi gitu ya. Gimana nih menurut Kelsey? Bisa dipikirin lagi ya kak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari @Luna. Siapa yang baca ini kak? Bagaimana tanda menurut kakak-kakak di sini? Bagaimana sih tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Soalnya saya masih ragu, saya ini sudah benar-benar mencintai Allah atau belum? Pada siapa nih? Kepada Kak Keisha kayaknya ya kak. Ini materi kakak nih. Coba nih kak. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gerak. Tapi secara garis besar yang sangat diperlukan itu mencintai Rasulullah SAW. Di antara tanda seorang mencintai Allah adalah adanya rasa cinta kepada Rasulnya. Dan yang kedua, mencintai Al-Quran. Kecintaan kepada Al-Quran akan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berarti pula mencintai sunnah-sunnahnya. Jadi sebelum kita mencintai Allah, ada baiknya kita mencintai ciptaannya dulu. Contohnya kayak Al-Quran, Rasul, sunnah. Iya, bagus nih, bagus. Gimana kalau kita lanjut ke pertanyaan ketiga? Boleh dibacain kak nih? Ini dari Elgasing. Elgas. Pertanyaannya tuh, mengapa cinta kepada Allah harus senantiasa membersihkan hati? Ini pertanyaan khusus untuk Kak Keisha. Kak Keisha lagi. Wes, banyak nih ya kak yang ingin bertanya nih ke Kak Keisha. Banyak kan Kak Keisha? Oh banyak ya guysnya. Ya kak Keisha. Tanda-tanda cinta kepada Allah itu mengapa kita harus senantiasa membersihkan hati? Karena hati akan menjadi bersih jika diisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah dan menjauhi perintahnya. Lebih dari itu, agar hati tetap bersih, maka seseorang harus membiasakan diri membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus membersihkan hati dan itu fondasinya gitu kan. Kita lanjut nih ke pertanyaan keempat dari Power Ranger. Aneh ya sekarang ya Gensi ya. Masih namanya Power Ranger. Power Ranger, aduh, gak apa-apa. Yang penting isinya pertanyaannya dan keingintahuannya terhadap mencari ilmu. Jawab. Di sini Power Ranger nanya nih, mengapa sih kak kita itu harus mempunyai sifat haus? Oh, ini pertanyaan ini khusus untuk dijawab pada bintang tamu spesial kita. Boleh nih, Tolong Kak Nabila dijawab. boleh nih kak dijawab. Iya. Sifat haus itu tadi kan sudah dijelaskan, yaitu kan merupakan sifat yang ada pada diri seseorang yang menunjukkan kebahagiaan kepada Tuhan.
disebutkan pada surah As-Sajdah ayat ke-16 yang berbunyi tatajaffaz junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang berarti kampung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari sini kita tahu hal itu sangat penting bagi kita, yang dimana itu tuh merupakan sifat fondasi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih ya Kak Nabila. Jawabannya benar-benar panjang dan bermakna gitu ya. Moga-moga Power Ranger nih dapat Bisa dapat penerangan lah, bisa makin semangat mencari ilmu kali ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keberapa nih Kak? kelima. Kelima. Oke, baik-baik. Apa nih pertanyaannya? Fokus nih. Bagaimana cara kita untuk tidak ragu-ragu atau yakin dalam raja kepada Allah SWT? Ini pertanyaannya khusus Kepada siapa nih? kakak Rafiq. Boleh dikasih jawaban? Cara tidak ragu-ragu kepada Allah, dia harus bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Meskipun bergelimpangan dosa, rasa optimis mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada dalam hatinya. Namun perlu diingat bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat Allah. Terima kasih kakak Rafiq. Ya. Boleh nih, kita lanjut lagi nih ya. Oke, kita lanjut ke kecepak hutan. Namanya makin lama makin aneh nih ya Kak, makin di luar nalar gitu. Ada saja. Ada saja ada. Oke, pertanyaannya nih. Apa sih Kak hikmah dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kepada siapa nih Kak? Itu materi siapa ya kira-kira? Bertawakal. Oh, kepada Kak Rafi. Boleh dijawab tentang bertawakal tadi. Bertiga. Terserah. Manfaat tawakal itu tentunya sangat banyak. Jadi secara garis besar itu saya paparkan 5 dulu. Yang pertama, mencukupkan semua keperluan. Seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Itu seseorang yang tawakal dan berpegang akan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah bangkit dari kegagalan dan keterpurukan. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, dia akan sabar dan optimis mampu menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan, yaitu seseorang yang bertawakal tidak bisa dikuasai oleh setan. Sebab setan tidak punya kemampuan menggoda orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkal, yang memiliki arti sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat yang terus mengalir tiada henti kepada hambanya yang ikhtiar tanpa mengeluh. Yang kelima, menghargai hasil usaha. Seseorang bertawakal akan menerima apapun hasil akhir dari usahanya. Lanjut aja nih Kak. Oke, dari Kak Keisha nih penjelasannya dapat bener bagus banget nih Kak, ada dalilnya juga gitu. Oke, kita lanjut aja nih dari N. Pak Imin. Oke, dari N Pak Imin. Dia pertanyaan nih Kak. Jadi mungkin bingung nih pertanyaan ini. Dari kita mencintai Allah, manfaat apa yang kita dapatkan dari mencintai Allah itu? Oh, mungkin pertanyaannya ke materi ke Keisha lagi.
banyak tipes-tipes. Tak gentar menghadapi hinaan. Kekuatan cinta membuatnya kuat menghadapi berbagai macam hujatan. Inilah yang telah dicontohi oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum musyrikin. Yang kedua, ada memahami besaran cinta Allah SWT pada hambanya. Allah tak pernah henti memberikan nikmat kepada seluruh hambanya. Oksigen, sinar matahari, air, tanah, dan sumber daya alam di bumi ini selalu disediakan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, senantiasa mempelajari ilmu agama secara mendalam. Seorang yang mempelajari ilmu agama secara luas dan mendalam akan menjadikannya semakin cinta kepada Allah SWT. Dari cahaya ilmu tersebut terpancar kebesaran dan keagungan Allah SWT. Tumbuh kekaguman kepada pencipta alam semesta beserta isinya. Oh, terima kasih Kak Keisha. Jadi banyak banget ya manfaatnya dari mencintai Allah SWT. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi nih untuk mencoba mencintai Allah SWT gitu. Boleh kita lanjut aja nih ke Ya, pertanyaan selanjutnya. pertanyaan berikutnya dari Rinto Siregar 28. Apa tuh Kak pertanyaannya? Pertanyaannya nih, bagaimana cara saya bisa bertawakal kepada Allah SWT? Namanya ini memang agak lucu sih Kak, Rinto Siregar. Tapi ini benar-benar kayak benar-benar orang baik. Nama-nama orang jadul. Boleh nih, boleh dulu. Apa tadi mau diulang? Bagaimana cara saya atau Bang Rinto tadi bisa bertawakal kepada Allah SWT? Mungkin yang Mungkin pertanyaan ini khusus materi yang Kak Keisha lagi. oh boleh nih ketiga-tiganya juga boleh dijawab kalau misalkan mau membantu. Boleh nih Kak Nabila atau Kak Keisha? Cara kita bertawakal. Kak Aida. Kak Aida bentar lagi jadi kakak. Ini Kak Aida gimana sih, gimana Kak Aida? Mungkin materinya yang akan saya jawab ini sedikit ada maknanya supaya diri kita bisa bertawakal kepada Allah itu dengan menjalankan kewajiban positif seperti selalu rajin dalam beribadah, mencerminkan sifat yang positif di kehidupan masyarakat. Boleh tepuk tangannya? Oke, kita lanjut aja nggak sih ke pertanyaan selanjutnya untuk mempersiapkan waktu ya. Dari Kak Haikal nih. Kak Haikal di sini nanya, apa sih Kak kalimat khauf pada kehidupan sehari-hari? Oh, mungkin dia mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Boleh nih untuk Kak Nabila. Oh iya Kak Nabila. Khauf itu dalam kehidupan sehari-harinya banyak, tapi di sini saya ingin berikan sedikit saja. Contohnya seperti dia itu mempunyai rasa takut tidak diterimanya akan taubat. Yang kedua, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh. Misalnya yang masih meninggalkan sholat, Jadi nggak boleh nih yang meninggalkan sholat. boleh itu saya sangat besar ya. Terus takut akan mengikuti hawa nafsu. Kita kan punya iman yang menopang diri kita tuh supaya nggak terikut hawa nafsu yang buruk. Jadi dengan kita beribadah yang gimana gitu ya, ibadahnya itu maksimal. Jadi diri kita tuh selalu diisi dengan hal-hal positif, sering dengan Allah, tidak mengikuti hal-hal yang buruk, menjaga lisan. Terus juga di sini takut perilaku kita tuh nanti tak diterima saat kita meninggal wafat. Terus juga takut akan bahayanya neraka diri kita sendiri. Jadi orang-orang yang hoax ini terkadang sedikit overthinking gitu ya. Tapi overthinking malah bagus gitu kayak obat aku diterima lah ya gitu. Oke, boleh nih. Itu ya Kak Haikal. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapa nih? Boleh nih Kak. Ini dari
si Zahra ini seperti ini. Tanya yang ini ya kak. Apa saja manfaat menerapkan sifat tawakal di kehidupan sehari-hari? Lagi-lagi untuk Kak Isya lagi. Aduh, banyak Banyak kali fansnya. ya. Terus ke apa? Manfaat tawakal itu sangat banyak. Salah satunya, bercukupinya semua keperluan. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari kata keburukan. Seseorang yang bertawakal dan berusaha atas kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah bangkit dari kegagalan dan keburukan tersebut. Sesulit apapun masalahnya ia hadapi, ia akan sabar dan optimis mampu menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga, menghargai hasil usaha, yaitu seseorang bertawakal akan menerima apapun hasil akhir dari usahanya. Hatinya tetap gembira dan penuh rasa syukur atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan terus-menerus berusaha maksimal untuk meraih mimpinya. Banyak ya kak sebenarnya manfaat dari tawakal ini. Oke, mungkin segitu aja nih pertanyaan dari kak teman-teman, sobat-sobat MB yang ada di rumah. Tapi Dulu kak, saya mau pertanyaan dulu nih kak. Oh. Saya ada yang saya penasaran nih untuk kak Nabila, kak Keisha lagi ya kak sang bintang kita nih. Oke, di sini saya mau nanya nih kak. Dari tadi kan orang-orang pada bertanya pengertiannya apa sih, manfaatnya apa sih. Saya mau nanya nih kak, cara menumbuhkan sifat raja itu gimana sih kak Raffi? Cara belajar Belajar raja itu ada gitu ya. tiga. Ya, biar nggak sama. Muhasabah atas nikmat Allah. Mawas diri atas apa yang telah diperbuat sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia yang sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Setiap ayat dan surah Al-Quran berisi pesan-pesan moral dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dengan mempelajari dan memahaminya secara mendalam, maka akan tumbuh sifat roja. Yang ketiga atau yang terakhir, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja akan tumbuh pada diri seseorang apabila ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia sempurna kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang cukup bagi semua makhluk ciptaannya. Jadi sebenarnya kayak gitu ya kak, cara menumbuhkannya cukup mudah gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari saya. Ciri-ciri orang yang takut kepada Allah gimana sih kak untuk kak Nabila? Pertama, dia itu melihat dari ketaatan kepada Allah. Kedua, dia itu menjaga lisan dari setiap perkataan kepada Allah. Yang ketiga, tidak punya iri dengki terhadap mendapat ciri khas Indonesia. Dan banyak lagi. Yang keempat itu ada menjaga pandangan dari kemaksiatan. Menjaga pandangan ini juga termasuk sinar mata, Pak sih, ya kan? Sinar mata. Nah, yang terakhir itu juga menjauhi makanan haram seperti alkohol bagi kita umat Islam. Atau yang bertahan Ya. gitu aja kak? Iya. Wah bagus. Oke lanjut. Gimana nih? Kayaknya pertanyaan dari saya juga dari teman-teman yang di rumah habis. Pertanyaan dari saya juga habis. Ada nih dari fans Kak Isya nih. Oh dari Mas Keisha. Jadi minta kata-kata untuk hari ini. Oh gitu katanya. Ada nggak nih kak? Kata-katanya kak? Mungkin kita kasih waktu dulu ya untuk berpikir. Nanti dikasih kayak kata-kata di belakangnya pakai lagu-lagu yang kayak di tempat gitu mungkin. Ketika tulis kata-katanya enggak. Belajarlah menerima kenyataan, bukan malah menyalahkan ketetapan yang sudah ditetapkan. Masuk nggak?
selanjutnya di pernyataan berkala mengharapkan kebijakan yang sudah disepakati. Jalan aja ya, mungkin orang banyak melihat kita dari sisi buruknya, tapi tunjukkanlah diri kita di mana sisi baik kita untuk mendapat sesuatu yang kita mau. Oke, selanjutnya kata-kata dari Kak Nabila mungkin berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah ya selesai ya. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak yang udah ada di sini dari Kak Rakif, Kak Keisha, Sokspoken, Terutama bintang paling spesial hari ini. keluarnya itu ya, yang paling tersorak gitu. Kak Nabila, terima kasih semuanya. Oke. Mungkin itu saja dari podcast kami. Apabila saya dan teman saya Jihan, apabila ada kesalahan kata atau yang lain-lain lah yang membuat penonton sakit hati, mohon dimaafkan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Karena B-boy. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.